Gadis cantik ini bernama Abu. Ia adalah anak dari pemilik restoran kecil di Taiwan. Meski dari lahir tinggal di Taiwan, ibunya yang merupakan orang Hong Kong juga mengajarkan Abu bahasa Hong Kong. Malam hari di restoran keluarganya, terlihat sang ayah sedang berkumpul bersama teman-temannya. Ibu Abu kesal karena orang-orang itu selalu makan dan minum tanpa mau membayar. Ibunya lalu menyuruh Abu untuk menambahkan air akuarium ke minuman yang mereka pesan. Kemudian pas mereka minum, esok hari waktu Abu lagi dandanin temennya di pasar, seorang pria bernama Long Yi tiba-tiba melamar Abu dengan kerang besar serta sebuah brosur paket pernikahan yang lagi diskon. Melihat lamaran tersebut, Abu langsung senyum-senyum terus dengan hati yang begitu bahagia, dia bilang kalau dia mau mikir-mikir dulu maksudnya. Mendengar jawaban Abu, Long Yi kecewa. Di rumah, Abu menceritakan lamaran tadi. Awalnya Abu berencana nerima lamaran si Long Yi soalnya dia nggak jelek-jelek amat. Tapi sang ibu menasihati Abu kalau mau menikah, maka nikahilah seseorang yang selalu ingin kita lihat setiap saat. Selalu membuat kita rindu setiap saat dan merasa takut bila suatu hari nanti kita kehilangan dia. Bila kita bisa merasakan semua perasaan tersebut, itu artinya kita telah mencintai seseorang dengan tulus. Kemudian ia pergi ke pinggir pantai menemui sahabat lumba-lumbanya. Setiap malam, Abu selalu ke sana untuk curhat sama si lumba-lumba. Waktu lagi curhat, si lumba-lumba memberikan sebuah botol. Di dalam botol tersebut ada sepucuk surat yang bertuliskan, "Aku menunggumu di Hong Kong," dari Albert. Walaupun gak kenal sama bocah bernama Albert itu, tapi dari tulisannya, Abu merasa bahwa Albert pasti adalah pria romantis. Ketika sedang galau di kamar, Abu bingung gak tahu kenapa dia jadi tertarik banget sama Albert. Namun di sisi lain, dia juga kasihan udah PHP-in Long Yi. Tiba-tiba lumba-lumba datang silaturahmi. Abu lalu meminta bantuan lumba-lumba untuk memilih antara Albert atau Long Yi. Dan si lumba-lumba ternyata memilih Albert. Abu pun senang karena ada yang mendukung pilihan hatinya. Ia kemudian nekat pergi ke Hong Kong untuk mencari sang pujaan hati malam itu juga. Di sisi lain terlihat seorang pengusaha muda kaya raya bernama Chan lagi siap-siap mau rapat. Selesai rapat, Chan meminta asisten pribadinya mengirimkan hadiah ulang tahun buat salah satu mantan pacarnya. Si asisten di situ menasihati Chan agar berhenti main cewek dan menyuruh dia segera menikah. Sementara itu, ketika Abu sampai di Hong Kong, dia langsung pergi ke alamat apartemen Albert yang tertulis di botol. Tapi sayang, Albert lagi nggak ada. Abu pun terus menunggu hingga ketiduran. Sore hari, Albert akhirnya pulang. Melihat Albert untuk pertama kalinya, Abu merasa begitu bahagia. Dalam apartemen, Abu menceritakan alasan dia datang jauh-jauh dari Taiwan ke Hong Kong hanya untuk menemui Albert setelah membaca suratnya. Mendengar semua cerita perjuangan cinta Abu itu, Albert biasa aja. Ia sama sekali nggak tersentuh karena dia nggak suka cewek. Surat di botol tersebut Albert tulis buat mantan pacarnya, tapi justru malah nyasar ke Taiwan. Mendengar pengakuan Albert barusan, gadis polos bernama Abu itu untuk pertama kalinya merasakan apa yang namanya patah hati. Albert lalu mengusir Abu karena dia mau istirahat. Namun Abu masih belum nyerah. Ia malah maksa buat nginep di apartemen Albert malam ini. Awalnya Albert terus nolak, tapi pas ngeliat Abu nangis, Albert ngerasa kasihan dan akhirnya ngebolehin tuh bocah nginep. Esok hari, Albert ngajak Abu nemenin dia kerja. Pekerjaan Albert ini adalah seorang juru makeup artist. Waktu lagi nunggu si Albert kerja, dari kejauhan Abu melihat ada kapal pribadi sedang mendekati sebuah kapal pesiar. Karena penasaran, ia pun melihat menggunakan teropong. Ternyata orang di kapal tersebut adalah Chan yang ingin menemui salah satu mantan pacarnya. Nggak lama kemudian, muncul teman lama sekaligus saingan bisnis Chan bernama Lo Hui, serta anak buahnya. Lo Hui sengaja menjebak Chan datang ke sana untuk membuat perhitungan karena gara-gara Chan ngebeli semua saham perusahaan keluarganya, dia jadi dimarahin bapaknya. Salah satu anak buah Lo Hui lalu melepaskan tali kapal pribadi Chan agar Chan tak bisa lari. Lo Hui di situ memaksanya minta maaf, kalau enggak maka anak buahnya akan melemparkan Chan ke laut.
Kebetulan kapal pribadi Chan hanyut sampai ke tempat Abu. Melihat itu, Abu segera menaikinya untuk menolong Chan. Setelah berhasil menyelamatkan Chan, Abu yang emang udah suka pada pandangan pertama, dia langsung ngajak Chan kenalan sampai-sampai Abu lupa nyetir tuh kapal hingga menabrak sebuah pulau kecil. Ketika malam tiba, Chan dan Abu masih terdampar di pulau tersebut. Di sana mereka berdua melihat ada bintang jatuh. Abu kemudian bercerita bahwa ibunya pernah mengatakan kalau seseorang membuat permohonan dengan memasukkan kedua tangannya ke dalam kantong celana pas bintang jatuh, maka permohonannya pasti akan terkabul. Karena celana si Abu nggak punya kantong, ia buru-buru memasukkan kedua tangannya ke kantong celana Chan sambil membuat permohonan. Pagi hari saat baru bangun, Abu melihat Chan masih tertidur lelap. Ia lalu diam-diam mengambil kartu nama Chan. Beruntung setelah semalaman terjebak di pulau itu, mendadak muncul sebuah perahu dari kejauhan. Mereka berdua pun bisa selamat. Waktu sampai di apartemen besar Chan, Abu begitu kagum melihat semua barang-barang di sana. Selesai ganti baju, Chan mengajak Abu makan bersama. Ia di situ terus memandangi Abu makan. Perlahan demi perlahan, Chan terlihat mulai tertarik pada perempuan yang telah menolongnya itu. Abu kemudian meminta segelas jus. Namun waktu Chan balik, Abu udah nggak ada. Ia pun langsung ngejar ke pintu depan. Sayangnya Abu telah pergi. Tanpa sengaja dia melihat baju Abu ketinggalan. Chan yakin suatu saat nanti dia pasti akan bertemu Abu lagi. Di apartemen Albert, dengan perasaan yang sangat bahagia, Abu menceritakan semua kisahnya bersama Chan. Mendengar nama Chan, Albert lalu memberitahu kalau menurut majalah yang dia baca, Chan itu cowok playboy. Tapi walaupun udah diingetin, Abu tetap nggak peduli. Dia malah minta Albert membantunya mendapatkan Chan. Di sisi lain, Long Yi ternyata juga datang jauh-jauh menyusul ke Hong Kong demi membawa Abu kembali ke Taiwan. Saat rapat, Chan memerintahkan untuk menjual semua saham perusahaan Loewi. Ia tak peduli walaupun perusahaannya akan mengalami kerugian besar. Waktu keluar, Chan kaget melihat ada banyak sekali coretan bertuliskan, "Sebentar lagi kau akan mati." Mendadak terdengar suara lift. Pas dicek, di dalam sana ada Albert yang tubuhnya berlumuran tinta. Chan yakin pasti Albert lah pelakunya. Chan kemudian menginterogasi Albert. Ia lalu mengambil koran dari celananya. Di koran tersebut, dia melihat foto cewek gangster mirip Abu. Albert di situ menjelaskan kalau sebenarnya Abu adalah pacar gangster dan coretan Albert tadi juga adalah perintah dari sang petua gangster untuk mengancam Chan agar menjauhi Abu. Waktu Chan lagi serius baca, Albert langsung buru-buru kabur. Esok hari di depan gedung apartemennya, Chan melihat Abu lagi dikepung sekelompok pria. Para pria itu adalah teman-teman Albert yang lagi akting. Ternyata dari kemarin, Abu dan Albert sengaja merencanakan semua ini buat narik perhatiannya si Chan. Melihat Abu dalam bahaya, Chan pun bergegas menolong. Di tengah perkelahian, tiba-tiba para anak buah Loewi datang memakai topeng dan langsung menyerang Chan. Tak lama kemudian Stephen Chow datang. Tak lama kemudian seorang polisi datang. Chan lalu memberikan senjata orang-orang bertopeng tadi pada si polisi. Di rumah, Loewi kaget melihat semua anak buahnya babak belur.
Lohwi berpikir orang biasa tak akan bisa mengalahkan Chan. Ia pun memutuskan menyewa seorang petarung kelas dunia. Sementara di apartemen Albert, Abu ngasih tahu kalau rencana mereka berdua buat ngambil hatinya si Chan berhasil. Chan tadi ngajakin dia makan malam di restoran mewah. Mendengar kabar bahagia tersebut, Albert ikut senang. Sebagai sahabat yang baik, Albert pun mentraktir Abu pergi ke salon serta belanja gaun mahal. Setelah Abu pergi, terdengar suara ketokan pintu. Pas dibuka, orang itu adalah Long Yi yang langsung nyekek Albert sambil nangis-nangis mohon agar Albert balikin Abu. Malamnya di restoran, Chan begitu terpesona melihat penampilan Abu. Namun ketika sedang menikmati makan malam romantis mereka, mendadak Lohwi datang lalu meminta Chan keluar sebentar untuk membereskan masalah mereka berdua yang belum selesai. Di luar, Lohwi menantang Chan berduel melawan petarung sewaannya. Walaupun mereka berdua adalah sahabat, tapi dari dulu Lohwi ini punya obsesi biar bisa selalu diatasi Chan. Mulai dari banyak-banyakan pacar, pengen ngalahin Chan kalau lagi berantem, sampai pengen lebih kaya dari Chan. Sayangnya semua usaha Lohwi selama ini selalu gagal. Chan di situ menolak tantangan duel Lohwi, namun si petarung sewaan itu malah penasaran dan maksa Chan nunjukin kemampuannya. Chan kalah. Melihat saingannya kalah, Lohwi bukannya senang, ia justru merasa bersalah kemudian segera pergi dari sana. Chan di situ cuma bisa terdiam meratapi kekalahannya. Di atap restoran, Abu yang melihat Chan putus asa, ia lalu berusaha menghibur dengan berjanji besok dia akan memberikan waktunya seharian penuh untuk menemani Chan kemanapun dia mau. Mendengar ucapan Abu barusan, Chan kembali bersemangat. Esok hari, sesuai janji, Abu menemani Chan seharian. Malamnya Abu pulang ke apartemen Albert. Di sana dia menceritakan semua kegiatan bersama Chan hari ini. Tapi pas Abu lagi seneng-senengnya, Albert ngasih tahu kalau sekarang Long Yi sedang ada di kamar. Long Yi bisa tahu Abu ada di Hong Kong serta tahu alamat Albert dari orang tua Abu. Dan dia jauh-jauh datang ke sini cuma untuk menjemputnya. Mendengar cerita barusan, Abu kaget. Dia nggak nyangka rasa cinta Long Yi begitu besar. Namun sayang, Abu tak bisa membalas cinta Long Yi itu karena kini dia telah jatuh cinta sama si Chan. Di tengah obrolan, mendadak Long Yi bangun. Abu yang panik langsung kabur dari sana.
Keesokan harinya pas main ke pabrik tempat Chan kerja, Abu bingung saat Chan memperkenalkan wanita gangster asli mirip Abu yang fotonya ada di koran Albert waktu itu. Ternyata selama ini Chan udah tahu kalau Abu dan Albert kerjasama bohongin dia. Perasaan Abu pun hancur. Kalau emang si Chan udah tahu, terus kenapa Chan masih mau kencan sama dia? Abu merasa Chan selama ini cuma mau mempermainkannya aja. Ia kemudian memutuskan pulang ke Taiwan. Semenjak kepergian Abu, Chan sangat galau. Setiap hari dia selalu memikirkan Abu. Bahkan Chan sampai berkencan dengan wanita lain hanya untuk mengalihkan pikirannya dari Abu. Namun tak pernah berhasil. Hingga suatu malam, waktu Chan sedang galau di dalam pabriknya, mendadak anak buah serta petarung sewaan Lohwi datang. Petarung tersebut menjelaskan bahwa Lohwi udah bangkrut dan udah nggak mampu bayar dia. Jadi sebelum pulang ke negaranya, dia ingin tanding ulang sekali lagi untuk membuktikan siapa yang lebih hebat di antara mereka berdua. Sebenarnya Chan ingin menolak tantangan itu, tapi karena tuh bocah nggak mau pulang sebelum bertarung, Chan terpaksa menerima tantangan duel tersebut. Wait. Babak pertama Chan nyaris kalah. Ketika terpojok, Chan nggak sengaja melihat sebuah tulisan di tumpukan limbah kertas. Tulisan yang mengingatkannya pada sosok Abu. Abu pernah mengatakan padanya agar selalu tersenyum seberat apapun masalah yang Chan hadapi. Mengingat ucapan itu, Chan pun memutuskan untuk tersenyum. Are you ready? Don't worry, be happy. Hey, let's finish. Chan akhirnya berhasil memenangkan pertarungan di ronde kedua ini. Nggak lama kemudian, salah satu anak buah Lohwi datang. Dengan panik, dia mengatakan kalau saat ini Lohwi sedang frustasi dan berencana membakar diri di pabrik Chan. Mendengar itu, Chan segera menghentikan aksi gila Lohwi. Di ruangan lain, ketika Lohwi baru mau menyalakan api, Chan langsung buru-buru nyiram tuh bocah. Waktu udah mulai tenang, sambil membersihkan bensin di badan Lohwi, Chan bercerita sebenarnya dari kecil dia iri pada Lohwi yang adalah anak orang kaya dan punya banyak teman serta pacar. Dari situlah Chan bertekad suatu saat nanti dia pasti akan berada di atas Lohwi. Namun kini setelah berhasil, semua jadi berbalik. Sekarang justru si Lohwi lah yang iri dan selalu bertekad untuk berada di atas Chan.
Mengetahui perasaan satu sama lain, kedua sahabat itu pun akhirnya berbaikan. Lohwi kemudian mengatakan percuma main banyak-banyakan cewek atau disukain banyak cewek cantik, toh ujung-ujungnya seorang pria hanya akan hidup dengan satu wanita yang dicintainya. Mendengar ucapan Lohwi barusan, seketika Chan tersadar. Ia sadar bahwa dia sangat mencintai Abu. Di Taiwan, Albert dan Longyi mengunjungi rumah Abu. Mereka khawatir kenapa Abu pergi gitu aja tanpa pamit. Melihat kedua sahabatnya datang, perasaan Abu sedikit terobati. Keesokan harinya ketika Abu lagi galau, si lumba-lumba datang membawa sebuah botol berisi surat. Dalam surat itu tertulis, "Aku merindukanmu." Tiba-tiba terdengar keributan. Dari kejauhan, ia melihat Chan sedang berusaha masuk ke restorannya sambil meneriakkan nama Abu. Tapi sang ayah tak mengizinkan dan malah mengusir dengan kasar. Ia marah, Chan telah membuat putri kesayangannya sedih. Namun Chan tak peduli. Ia tetap berusaha menemui Abu walaupun terus diusir berkali-kali. Melihat keseriusan Chan, sang ayah luluh. Ia lalu memutuskan untuk memberikannya kesempatan sekali lagi. Ketika mereka berdua bertemu, Chan menyuruh melihat ke arah laut. Di sana terlihat ada ratusan botol berisi surat cinta yang telah Chan tulis untuk Abu. Abu pun merasa sangat tersentuh. Betapa bahagianya dia karena harapan yang ia ucapkan saat bintang jatuh waktu itu kini telah menjadi kenyataan. Mereka berdua pun hidup bahagia selamanya bersama lumba-lumba.